Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dengan saya Pak Farhan pada pelajaran matematika kelas 8. Kita akan lanjutkan materi masih dalam pembahasan mengenai menentukan gradien dari persamaan garis lurus ya. Di pertemuan sebelumnya setelah dibahas menentukan gradien beberapa menentukan gradien dari beberapa kasus ya. Kita review kembali dari pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama kemarin ya, yang pertama adalah menentukan gradien ya. Menentukan gradien jika ini di review lagi ya, nanti dicatat. Jika menentukan gradien jika gambarnya diketahui. Ya. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, secara umum gradien itu simbolnya M, ya kan? Yang mana dicari, ini gradien mencarinya adalah dengan delta Y per delta X. Ini secara umum seperti ini caranya. Ya. Nah, seperti yang kemarin, yang pertama ini adalah menentukan gradien jika gambarnya diketahui. Seperti apa yang kemarin? Ya, ini ya contohnya, ada gambar garis yang berwarna merah. Pertemuan sebelumnya juga telah dibahas mengenai sifat-sifat gradien. Kalau miringnya ke kanan atau dari kiri ke atas kanan, ya seperti ini, maka gradiennya positif, ya, M-nya positif. Kalau miringnya ke kiri seperti ini, maka gradiennya negatif, ya. Kemarin telah dibahas ya. Saya suruh catat kalian mengenai materi daripada sifat-sifat gradien. Ya, dipahami kembali kalau miringnya ke kanan itu nilai gradiennya pasti positif. Kemudian kalau gradiennya garisnya miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif ya. Tolong dipahami. Kita lanjut kembali review ke yang pertama ini, menentukan gradien jika gambarnya diketahui. Ya. Sekarang saya punya garis merah di sini ya. Bagaimana menentukan gradiennya? Ya ini ya, caranya ini ya. Gradiennya berarti sama dengan kan delta Y komponen Y kemarin gitu ya, per delta X. Ya, komponen Y per delta X. Ya. Y itu apa? Y itu yang vertikal ya. Ini kan berarti vertikal per horizontal. Ya, sekarang vertikalnya berapa? Berapa kotak di sini? Kita coba hitung. Ya, vertikalnya mana sih? Nih, dari sini kan mulainya. 1 2 3 4. Oh, berarti 4 vertikalnya. Per horizontal, kotak yang mendatar sampai batasnya dia ya. Ada berapa? 1 2 3. Oh, 4. 4 juga ya? 4 juga. Sudah, berarti 4/4 adalah 1. Sekarang diperhatikan di sini, miringnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Oh, ke kanan. Oh, berarti ya sudah, gradiennya bernilai positif. Paham ya? Ya. Yang kedua, bila mana miring ke kiri, garisnya miring kiri, seperti apa? Contoh. Ya, ini contohnya. Ya, sekarang miringnya ke kiri ya. Berarti nanti pasti kalau seperti ini, garisnya miring ke kiri, gradiennya akan bernilai negatif. Paham ya? Sekarang kita mau hitung gradiennya berapa sih? Ya, vertikal dibagi horizontal, komponen vertikal dibagi komponen horizontal ya. Kita cek vertikalnya ada berapa kotak, dia berdirinya berapa kotak. Kita hitung ya, 1 2. Oh, ada 3, berarti vertikalnya 3. Per horizontalnya berapa kotak? 1 2 3 4 5 ya, 5. Oke, sudah selesai belum? Belum. Perhatikan tadi di sini, garisnya miring ke kiri. Karena dia miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif ya. Jadi -3/5. Inilah gradiennya. Ya, gradien dari garis yang biru ini adalah -3/5. Kok kenapa tambah min tadi ya? Sebagaimana yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa kalau garisnya miring ke kiri, itu akan bernilai negatif gradiennya. Ya,
Paham ya? Ya, next. Yang kedua, masih review. Ya, ini yang kedua, menentukan gradien jika garis melalui dua titik pada koordinat kartesius. Ya, ini saya punya gambar, garisnya berwarna merah, dia melalui dua titik. Ya, seperti yang kemarin bahwa ketika kita akan mencari gradien yang melalui gradien garis yang melalui dua titik, maka cara mencarinya adalah kemarin apa? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Garis merah ini melalui dua titik. Di sini sudah ada koordinatnya masing-masing. Mana sih? Ini ya. Pertama garisnya, titiknya melalui titik ini. Berapa tuh? Ya. Titik yang pertama adalah 3,2. Misalnya ini kita anggap aja A. Yang ini B, ya. Titik yang ini B. Titik yang A ini adalah 3,2. Kemudian titik B-nya berapa nih? Di sini 0,-4. Ya sudah, seperti yang kemarin ya. Tinggal kita masukkan kepada rumus ini. Rumus mencari gradien dari garis yang melalui dua titik. Ya, berarti sama aja langsung M sama dengan, ya sebelum kita masukkan kita tentukan dulu di sini X1, X2-nya siapa, X1-nya siapa, Y2-nya siapa, dan Y1-nya siapa. Bisa dong? Ya. Bisa lah. 3 berarti kita anggap dia X1. Oke, yang ini Y1. Titik pertama makanya 1. Yang ini titik kedua, berarti ini X2, ini Y2. Ya sudah, selesai. Kita masukkan ya, sini ya. Y2, Y2-nya siapa? Min 4. Min 4, min. Ya, ini dari rumus ya, min ya. Min. Y1-nya berapa? Ini ya, Y1-nya 2. Per X2-nya berapa? X2-nya 0. X2-nya 0. Min X1-nya berapa? 3. Sudah, kita selesaikan. Berarti M-nya sama dengan min 4 min 2 berapa? Min 6. Per 0 kurang 3 atau 0 min 3? Min 3. Nah, sekarang min bagi min. Min 6 dibagi min 3 berapa? 2. Gradiennya positif. Kenapa? Kok dia positif? Tadi balik lagi ke sifat gradien. Garisnya miring ke kanan. Berarti gradiennya bernilai positif. Bisa ya? Bisa. Dicatat kembali ya. Kita lanjut. Nah, ini inti pokok pada pertemuan kali ini ya, menentukan gradien yang ketiga. Ya. Ya, yang ketiga ya, inti pokok pembahasan kali ini adalah ini ya. Menentukan gradien dari persamaan garis lurus atau jika diketahui persamaan garis lurusnya, ya. Ya. Sebagaimana di pertemuan yang pertama dalam pembahasan atau bab persamaan garis lurus, persamaan garis lurus itu punya dua cara dalam penulisannya. Ya, ada dua cara penulisan persamaan garis lurus. Garis lurus ya. Yang pertama ini dikatakan sebagai bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit nanti dicatat ya. Bentuk eksplisit ini adalah mengikuti format atau bentuk umum daripada PGL. Apa itu? Ya, yang kemarin adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, atau bisa dikatakan kalau secara simpelnya ini dikatakan adalah X dan Y. Ya, X dan Y pada bentuk eksplisit ini terletak pada ruas yang berbeda. Pada ruas yang berbeda. Ya, ini bentuk eksplisitnya mengikuti nih. Y sama dengan MX plus C. X dan Y-nya pada terletak di ruas yang berbeda, ya, masing-masing ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa M ini adalah simbol daripada gradien. Bagaimana nanti mencari gradien jika mencari gradien dari persamaan yang bentuknya mengikuti bentuk ini?
bentuk eksplisit ya. Ada juga bentuk lainnya sebenarnya sama, BY sama dengan AX plus C. Ya, bentuk ini mengikuti ya bentuk format umum atau bentuk umum daripada PGL, persamaan garis lurus. Bentuk yang kedua, penulisannya, penulisan yang kedua, cara penulisan yang kedua itu dikatakan sebagai bentuk implisit. Implisit ya. Seperti apa formatnya? Formatnya adalah ya ini, AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Atau simpelnya ini dikatakan bentuk yang X dan Y nya terletak pada ruas yang sama. Pada ruas yang sama. Ya, ini bentuk yang kedua ya. Cara penulisan persamaan garis lurus ada dua, yaitu bentuk eksplisit yang X dan Y-nya pada terletak di ruas yang berbeda. Yang kedua bentuk implisit, X dan Y-nya terletak pada ruas yang sama. Ini bentuknya. Bagaimana mencari gradien ya daripada bentuk keduanya ini? Ya, kita langsung kepada contohnya. Ya, kita langsung kepada contohnya dari kedua bentuk ini, bentuk dari persamaan garis lurus ya, eksplisit dan implisit. Yang pertama kita akan coba di bentuk yang eksplisit. Bagaimana cara mencari gradiennya? Nanti mencari gradiennya ini adalah dengan ya, M-nya ini dapat dicari. M itu gradien ya, ingat, awas. M-nya itu dicari dengan koefisien X dibagi koefisien Y. Ya. Ini cara mencari gradien pada bentuk eksplisit. Koefisien X dibagi koefisien Y. Contoh, saya punya persamaan garis lurus Y yang pertama ya. Y sama dengan 3X plus 4. Ya, ini bisa kita cari gradiennya kan? Ya, gradiennya M ya. Sebenarnya bisa langsung nih ya. Sudah persis sama mengikuti bentuk umum daripada bentuk eksplisit ini. Ya, maka gradiennya ini ya, koefisien X per koefisien Y. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya 3. Koefisien Y-nya ya, depan Y berarti ini koefisiennya berapa? 1 ya. Maka gradiennya adalah 3/1 adalah 3. Gampang ya. Next, contoh yang kedua. Misal saya punya ya, contoh yang kedua, saya punya 2Y sama dengan 5X min 1. Formatnya mengikuti format ini ya. X dan Y-nya terletak di ruas yang berbeda. Maka ini gradiennya bisa kita cari, yaitu berarti M-nya sama dengan, ingat ya, ini ya, koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya berapa? Koefisien X-nya 5. 5 per koefisien Y-nya 2. Sudah. Maka gradiennya adalah 5/2, alias kalau kita dijadikan pecahan campuran adalah 2 1/2 atau 2,5. Bisa ya, paham ya? Contoh lagi deh, yang ketiga. Misal saya punya persamaan garis lurus 3Y sama dengan 3Y min 4X plus 8. Misal ya. Maka ini gradiennya bisa kita cari dengan ya, ini sama ya, koefisien X dibagi koefisien Y. Ya, koefisien X-nya berapa? Min 4 ya. Koefisien X-nya min 4. Min 4 per koefisien Y. Koefisien Y-nya 3. Ya. Maka ini kita dapat berarti ya udah ini ya. Gradiennya supaya lebih cantik, minnya pindah ke tengah. Gradiennya menjadi min 4/3.
gampang ya ternyata ya. Dicatat ya. Bentuk eksplisit saya rasa cukup ya, mencari gradien daripada persamaan garis lurus yang mengikuti bentuk eksplisit atau bentuk umumnya ya. Kita akan beranjak lanjut kepada bentuk yang eksplisit. Bagaimana cara mencari gradiennya? Ya, pada bentuk implisit, bagaimana cara mencari gradiennya sebenarnya hampir sama dengan mencari gradien pada bentuk eksplisit. Caranya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Ya. Sama-sama koefisien X, ini cara mencari gradien daripada bentuk implisit ya. Koefisien X per koefisien Y. Ya, sama kan ya, tapi apa yang beda? Ditambahkan min di depannya. Ini cara mencari gradien daripada bentuk implisit PGL. Ya. Min koefisien X per koefisien Y. Contoh. Saya punya yang pertama 3X plus Y sama dengan 4. Ya sudah nih. Berarti gradiennya bisa kita cari ya, sama dengan ada min ya, min per. Oke, awas. Koefisien X nya berapa? Koefisien X nya 3. Koefisien Y nya, ya ini berarti di depan Y ada berapa koefisiennya? 1. Ya sudah selesai. Berarti min 3, 3 per 1 ya 3 kan. Gradiennya adalah min 3. Ya, paham ya? Gampang ya. Ya, dan di sini perlu kalian ketahui sebenarnya tanpa menggunakan rumus yang ini, bentuk implisit ini bisa kita rubah menjadi bentuk eksplisit ya. Kalau ini kan kedua ruas, maaf, X dan Y nya terletak pada ruas yang sama. Bisa dong ya, X dan Y nya kita letakkan pada ruas yang berbeda ya. Kita pindahkan mengikuti bentuk eksplisit. Ya, kalau eksplisit berarti yang di ruas kanan adalah yang variabel X ya. Sedangkan di sini X ini ada di ruas kiri. Bisa dong kita pindahkan ke kanan, ke ruas kanan ya. Ya ingat prosedurnya, jika pindah ruas maka tandanya atau nilainya berubah. Sementara di sini sebelumnya ya 3X ini nilainya positif kan ya. Berarti nanti kalau kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi nilainya berubah menjadi apa? Negatif. Berarti kalau kita rubah di sini tinggal Y ya. Misal kita rubah jadi eksplisit. Dari sini kita jadikan eksplisit. Eksplisitnya menjadi, ya ini sebenarnya gampang ya, 3X kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sebelah kiri, ruas kiri tinggal Y. Positif Y sama dengan 3X pindah, ya di sini positif, ketika pindah menjadi min kan, min 3X. Ada 4. 4 ini apa nih? Plus kan? Plus 4. Sudah nih, menyerupai ini kan? Sama tuh. Tinggal koefisien X per koefisien Y ya. Sorry, koefisien X min 3 kan ya. Sama aja, berarti gradiennya ikuti ini kan. Koefisien X nya min 3, koefisien Y nya 1 per 1. Min 3 per 1 sama, maka gradiennya min 3. Bisa ya? Ya. Satu lagi deh, contoh yang kedua. Saya punya 2Y min 5X min 1 sama dengan 0. Oke, pertama kita pakai cara yang ini dulu ya. Pakai cara yang ini dulu. Oke. Berarti mencari gradiennya M dengan min per ya, koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X yang mana? Koefisien X nih ya. Koefisien X nya min 5. Tulis apa adanya, min 5. Per koefisien Y. Koefisien Y berapa? 2. Nah, lantas kalau seperti ini jadi bagaimana? Sama dengan, nah ini ada min ketemu min. Kalau min ketemu min menjadi apa? Positif. Berarti gradiennya menjadi 5 per 2 alias 1 per 2 jika dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, balik lagi, kalau memang kita mau pakai cara merubah menjadi eksplisit lebih dulu, ya bisa dong kita rubah jadi eksplisit. Siapa yang kita tendang ke ruas kanan? X nya ya, ini min 5. Berarti ketika tendang pindah ruas kanan jadi positif ya. Berarti menjadi 2Y ya sama dengan
2Y kan, mengikuti ini kan. Di sebelah kiri hanya Y. Berarti yang pindah ada 2 nih, min 5X dan min 1. Min 5X pindah ruas ke kanan. Tadinya negatif jadi positif 5X. Oke. Min 1 pindah juga ikut, jadi plus 1. Gampang. Ini pun sama. Ya, maka gradiennya ya udah ini kan. Nih, ya. Koefisien X-nya berapa? 5. Koefisien Y-nya 2/2 sama. Selesai. Gampang ya. Dicatat, oke. Sampai di sini. Ya, jika memang kurang paham bisa diulang lagi videonya. Seperti biasa saya akan beri kalian latihan soal untuk uji pemahaman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.